Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap untuk belajar daring hari ini? Udah, Udah. Bu. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita ada 2 mata pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kita belajar tema, dan yang kedua itu kita akan belajar matematika. Untuk tema, sudah disiapkan buku LKS-nya? Sudah. Buka tema 5, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kalian lihat screen yang di-share Bu Irvi berikut ini. Oke. Tunggu sebentar. Bentar. Oke. Kelihatan belum ya? Belum? Bentar. Kelihatan atau belum? Belum. Nah, Udah, Bu. dulu. Ini, Bu. Ya. Nah. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Bu. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, bentar. Udah, Bu. Oke, udah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah membuat embalase dan kreativitas wirausaha, seorang wirausaha. Nah, apa itu embalase? Nah, embalase itu adalah jenis reklame yang terdapat pada kemasan produk. Produk apa aja bebas. Nah, mau produk makanan, minuman, dan lain sebagainya. Yang menutupi itu yang ada di depan, nah itu namanya adalah embalase. Nah, fungsinya embalase itu yang pertama adalah untuk melindungi produk, memberikan daya tarik, dan menyajikan informasi sebuah produk. Kelihatan nggak kalian ini screen yang di-share sama Bu Irvi? Kelihatan? Oke. Nah, selanjutnya, selain fungsinya, embalase itu isinya apa aja? Nah, harus ada nama produk, merek, logonya, kalimat promosinya, desain gambar, dan informasi sebuah produk. Seperti apa embalase? Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Ada kelihatan? Kelihatan? Contohnya, contoh embalasenya kelihatan? Nah, ini contoh yang pertama, ini ada chocolate chip. Nah, yang ada di depan ini, nah ini adalah contoh dari embalase. Yang ada di depan, ini yang untuk kemasan produk nih. Nah, itu adalah embalase. Terus ada good day. Nah, ini juga. Nah, terus kemudian ini yang nah ini adalah contoh dari embalase. Ada pertanyaan nggak tentang embalase? Nggak ada. Nah, oke. Kalau nggak ada, selanjutnya yaitu tentang kreativitas wirausaha. Untuk kreativitas wirausaha, di sini ada beberapa yang harus kita pelajari. Di pelajaran tema, manfaatnya berwirausaha itu apa? Faktor yang mempengaruhi kesuksesan wirausaha itu apa? Dan sikap yang harus diteladani dari seorang wirausaha itu apa? Nah, nih manfaat berwirausaha. Ada yang tahu nggak kira-kira untuk apa manfaatnya berwirausaha? Untuk apa manfaatnya wirausaha? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mengurangi sekitar. tingkat Kemudian pengangguran. mengurangi Diri menjadi pribadi yang lebih baik. melatih individu memanfaatkan peluang. Betul sekali.
Nah, jadi banyak banget manfaatnya wirausaha itu. Yang pertama, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan adanya wirausaha, ya kan, dengan kita bisa ngangkat nih tetangga kita ajakin berusaha. Nah, jadi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kemudian juga mengurangi tingkat pengangguran. Nah, melatih individu memanfaatkan peluang, melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik, membantu pembangunan nasional, dan meraih keuntungan dengan optimal. Nah, selain dari manfaat wirausaha, apa saja nih selanjutnya? Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seorang wirausaha. Apa aja? Kemauan keras dan tekad yang kuat. Kemauan keras dan tekad yang kuat. Modal yang cukup. Modal yang cukup. Terus kemudian mengadakan bahan baku. Setelah itu harus mengetahui target Memperhatikan pasar. strategi pelayanan, inovasi, dan Harus kreatif. memperhatikan strategi dan yang pastinya harus memiliki kreativitas dan inovasi. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seorang wirausaha. Nah, oke. Selanjutnya, selain faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seorang wirausaha, yang harus diperhatikan dalam seseorang berwirausaha itu adalah sikap yang dapat dipelajari dari seorang wirausaha. Apa saja yang kalian ketahui? Disiplin, Disiplin, komitmen tinggi, komitmen jujur, kreatif, tinggi, dan kemudian realistis, percaya diri, berani mengambil resiko. kreatif dan inovatif, kemudian mandiri, realistis, percaya diri, dan berani mengambil resiko. Nah, itu adalah yang harus kita pelajari untuk menjadi seorang wirausaha. Oke. Nah, sudah? Nah, itu ya. Ada pertanyaan nggak untuk pelajaran temanya? Ada. Kalau udah, kan pelajaran temanya, kalian mengerjakan LKS-nya kan sudah beres, sudah mengerjakan review tema untuk hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah, berarti sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang matematika. Untuk matematika hari ini, kita akan belajar tentang lingkaran. Oke, perhatikan screen yang di-share berikut ini. Lingkaran. Sudah kelihatan atau belum? Belum. Bu. Sudah kelihatan? Lingkaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkaran, mengenal bagian-bagian lingkaran, terus kemudian adalah tentang rumus lingkaran, mengenal bagian-bagian lingkaran. Perhatikan gambar yang ada di depan kalian berikut ini. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Oke, coba kita zoom dulu, kita gedein gambarnya biar kelihatan. Ya. Bentar. Udah kelihatan atau belum? Bentar dulu. Udah, Bu. Ya. Nah, mengenal bagian-bagian dari bagian-bagian lingkaran itu banyak sekali. Tapi untuk hari ini yang perlu kalian ketahui hari ini itu harus tahu. Harus tahu yang namanya jari-jari dan diameter. Itu aja dulu. Perhatikan. Yang harus kalian ketahui hari ini itu adalah jari-jari dan diameter. Aja dulu. Tunggu. Oh, ya. Jari-jari dan diameter. Kenapa jari-jari dan diameter? Karena dua hal itulah nanti yang akan kita buat untuk mencari luas dan keliling lingkaran. Oh ya. Oke.
Nah, udah kelihatan gambarnya diperbesar sama Bu Irpi? Ya. Oke, nah lingkaran. Mengenal bagian-bagian dari lingkaran. Perhatikan gambar lingkaran yang ada di depan kalian. Titik O ke B, O ke B itu dinamakan apa? Jari-jari. Jari-jari. R atau jari-jari. O ke B, O ke A itu namanya adalah jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah setengahnya dari panjang A ke B. Ya, setengah panjangnya dari A ke B. Apa itu A ke B? A ke B ini namanya apa? Diameter. Diameter. Itu aja dulu yang harus kalian ketahui. O ke B, O ke A itu namanya adalah jari-jari. Kalau A ke B, A ke B itu namanya adalah diameter. Jangan dicoret-coret ya. Itu aja dulu. O ke A dengan O ke B itu jari-jari, A ke B itu namanya adalah diameter. Itu dulu. Nah, perhatikan untuk rumusnya lingkaran itu sendiri, ya kan? Kalau luas itu rumusnya adalah pi kalikan R kuadrat. Ya, pi kali R kuadrat. Jadi luas lingkaran itu pi kali R kuadrat. R itu apa tadi namanya? Jari-jari. Jari-jari. Nah, R itu namanya adalah jari-jari. Nah, ini. Luas itu rumusnya sekali lagi adalah pi kali R kuadrat. Pi kali R kali R. Untuk kelilingnya itu sendiri, rumusnya adalah 2 kali pi kali R. Nah, 2 kali pi kali R. Ini aja dulu. Cukup ini aja dulu. Luasnya pakai yang ini, kelilingnya pakai yang ini. Luasnya sama dengan pi kali R kuadrat, kelilingnya 2 kali pi kali R. Nah, untuk nilai pi itu sendiri, ada dua. Untuk nilai pi itu sendiri ada dua, yaitu 3,14 atau 22 per 7. 3,14 atau 22 per 7. Menggunakan 3,14 ketika bilangan R-nya, ya kan, jari-jarinya tadi bukan kelipatan 7. Sedangkan menggunakan 22 per 7 apabila jari-jarinya itu adalah merupakan bilangan kelipatan 7. Contoh soalnya, perhatikan. Dah, kelihatan ini contoh soalnya? Kelihatan? Soalnya kelihatan ini. Kelihatan? Oke, nah di sini ada lingkaran, ya kan? Lingkaran ini 7 namanya apa tadi? Jari-jari. Namanya apa 7 itu? Jari-jari. 7 itu jari-jari. Nah, berarti udah ketahuan. Berapa kan nilai R di sini? Berapa nilai R-nya berarti? 7 cm. 7 cm. Oke. Sudah? Kelihatan? Oke, 7 cm. Nah, sedangkan luasnya, tadi rumus luasnya apa? Rumus luas? Kali R pangkat 2. Ya, pi kali R pangkat 2 atau pi kali R kali R. Nah, sekarang perhatikan, karena jari-jarinya ini adalah merupakan bilangan kelipatan 7, maka nilai pi-nya menggunakan 22 per 7. Berarti 22 per 7 kali 7 kali 7. Ada yang bisa dicoret enggak? Ada. Mana yang mau dicoret? 7. Ada yang mau dicoret? 7 ya, 7. Ini jadi 1, ini jadi 1. Berarti tinggal berapa? Tinggal 22. Jadi tinggal 22 kali 7. Berapa 22 kali 7 dikotret? Berapa 22 kali 7? 154 cm persegi. Oke, ada pertanyaan nggak untuk mencari luasnya?
Kalau bukan bilangan 7 berarti 1,13 itu tuh. Nah, kalau bilangannya itu bukan kelipatan 7, ya kan? R-nya ini bukan kelipatan 7, menggunakan berapa? 3,14. 3,14. Nanti ada contohnya. Bentar. Kita yang kelipatan 7 aja dulu. Nah, udah ngerti sampai di sini? Nah, sekarang kita cari kelilingnya. Kalau keliling rumusnya tadi apa? 2 2 kali Pi kali R. Oke, 2 kali Pi kalikan R. Berarti karena kelipatan 7 sekali lagi tadi ya, maka 2 kali 2 per 7 kali berapa? 7. 7. Oke, jari-jarinya. Dah. Nah, mana yang bisa dicoret? 7 dengan 7. Dicoret. Jadi ini 1, ini 1. Berarti tinggal berapa? Tinggal 2 kali 22. 2 kali 22 berarti sama dengan 44. 44. Oke. Nah, cukup. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Untuk mencari rumus luas, keliling, dan jari-jarinya. Untuk yang nomor 1 contoh soalnya. Udah? Jelas nggak? Jelas. Oke. Sekarang selanjutnya contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini ada sebuah lingkaran. Perhatikan lingkarannya. Dari sini ke sini tadi namanya apa? Diameter. Diameter. Nah, diameternya itu 20. Berarti jari-jarinya berapa? 10. Benar sekali. 10 cm. Kenapa 10 cm? Karena yang namanya jari-jari itu adalah separuhnya. Separuh dari diameter. Berarti diameter kan ini panjangnya 20. Oh, berarti kalau separuhnya itu adalah 10. Berarti di sini ditulis. Hitung berapa R-nya. R-nya berarti 20. 20. Oke, 20 dibagi 2 ya. Sama dengan berapa? 10 cm. Jadi kita masukin ke dalam ini dulu. Biar gampang. Oke. Ya. 20 per 2 sama dengan 10 cm. Nah, ada pertanyaan nggak? Beda ya? Beda tadi sama yang di atas. Yang di atas tadi, kalau yang ini contohnya ini adalah namanya jari-jari. Kalau yang ini, ya kan, contoh yang nomor 2, ini namanya adalah diameter. Oke, udah dapat. Sekarang selanjutnya, setelah mencari jari-jarinya, selanjutnya kita akan mencari luas. Luas tadi rumusnya apa? Pi kali R kuadrat. Pi kali R kuadrat. Karena bukan merupakan bilangan kelipatan 7, maka Pi-nya menggunakan 3,14 kali 14 ya, tapi 3,14. 3,14 kali R-nya tadi berapa berarti? 10 kali 10. Udah. Nah, untuk mempermudah kalian, 3,14 ini biar mudah, jadikan kepecahan. Jadikan kepecahan berarti jadi berapa? 314 per 100. Nah, udah berarti 314 per 100. Kemudian, nah 10 dikali 10 sama dengan berapa? 20. Oke, 100. Oke, udah. Berarti udah kelihatan dong berapa hasilnya. Mana yang bisa dicoret? 100 dengan 100 dengan 100. Berarti ini dicoret, ini dicoret. Ini jadi 1, ini jadi 1. Berarti 314 Jadi kali 314. berarti jawabannya itu sama dengan 314 cm per segi. Udah, ada pertanyaan nggak? Ada. Nah, selanjutnya kita mencari kelilingnya. Karena bukan kelipatan 7, sekali lagi berarti Pi-nya menggunakan berapa? 3,14. 3,14 kalikan. Nilainya berapa tadi?
10. 10. Oke, berarti sama dengan. Nah, untuk ini biar memudahkan kalian, berarti mana yang harus dikerjakan dulu? Yang ini aja ya, biar gampang. 2 kali 10 dulu. 2 kali 10 itu sama dengan berapa? 20. 20 kali. Nah, untuk mempermudah kalian, dulu ini yang di atasnya jadi 311 per berapa ini? 10. 100. 100. Oke, udah. Gimana selanjutnya mengerjakannya? Coret. Coret boleh. 20 sama 100 ini dicoret ya. 20 sama 100 ini dicoret. 20-nya dicoret. Jadi berapa 20? 1. 5. Yang ini 5. Tapi biar mudah gini aja. Tunggu dulu, tunggu. Biar gampang, ini mah enaknya gini. 2 kali, nah. 2 kali 314 kali 10. Coba diulangi lagi. Seperti ini biar mudah kalian. 2 kali 3,14 kalikan 10, ya kan? Nah, 2 kali 314 per 100 dikalikan 10. Pakai sistem coret yang ini aja. Ini dicoret, set, ini dicoret. Nah, 10 sama 100-nya yang dicoret. Ya. Hah? Ya. 10 sama ininya dicoret. Jadi tinggal berapa ini? Ini jadi 1, yang ini jadi tinggal 10. Tinggal 10 biar gampang. Biar gampang kalian. Oke. Nah, biar gampang berarti ini jadi per 10 ya. Ini jadi per 10, yang ini habis. Paham nggak? 10 dari mana? Ini 100 sama 10 ini dicoret ini jadi 1, yang ini jadi 10. Ya kan? Nah, jadi kalau gini udah gampang baru. Dengan 2 kali 3,14 berapa hasilnya? 628. 628. Ya, 628. Kan berarti tinggal 628, ya kan? Bagi 10. 628. Oke. 628 per berapa berarti? 10. Per 10. Gini ya. Nah, 2 kali 314 itu sama dengan 628 per 10. Berarti sama dengan berapa? Dibagi 10. Berarti sama dengan berapa? 62,8. 62,8 cm. Udah, itu untuk keliling bangun yang nomor 2. Udah, ada pertanyaan nggak? Ada. Sekali lagi ditanya sama Bu Irvi. Kalau yang ini namanya tadi adalah diameter. Berapa nilai jari-jarinya? 10. 10. Oke. Kalau gambar yang satu lagi, ini namanya apa? Jari-jari. Oke. Kalau misalnya Bu Irvi tanya, berapa diameternya bangun yang pertama ini? 14. Nah, seperti itu. Jadi harus tahu dulu ya, mana diameter, mana jari-jari. Untuk selanjutnya, ini ada 3 soal, ya kan? Ada 3 soal. Kalian nanti kerjakan, ya kan? Besok ketika ketemu sama Bu Irvi, dikerjakan. Ya. Besok bukunya dikumpulin. R-nya, nah ini R-nya 14 cm. Ini yang nomor 1, perhatikan dulu di sini, perhatikan. Untuk yang nomor 1, R-nya, berapa nilai R-nya ini? Jari-jarinya? 14. Oke. Berarti kalau ini bukan 14, berarti pi-nya pakai 22 per 7. 22 per 7. Oke, sekarang yang nomor 2, perhatikan. Ini namanya apa? Diameter. Berapa jari-jarinya? 21. Karena ini adalah jari-jarinya 21 dan 21 adalah merupakan bilangan kelipatan 7, maka R-nya menggunakan pi-nya menggunakan 22 per 7. Untuk yang nomor 3, perhatikan ini.
Nah, untuk yang nomor 3, perhatikan. Ini namanya apa kesini? Ini kesini? Diameter. Oke, karena ini diameternya adalah 40 cm, berarti berapa jari-jarinya? 20. 20. Karena ini 20 jari-jarinya, ya kan? Jari-jarinya ini adalah 20, maka pi-nya menggunakan 3,14. 3,14. Iya, oke. Dah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada. Ada. Nah, kalau tidak ada, habis ini tunggu dulu. Bu Irvi akan screenshot dulu beberapa soalnya. Kalian tulis dulu ininya, contohnya, ya kan? Ada Baru garisnya, Bu. mengerjakan soal. Soalnya ada 3 nomor ini aja. Ada Ada pertanyaan garisan, nggak? Bu. Ada pertanyaan tidak? Enggak ada. Ada. Kalau tidak ada, Bu Irvi cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya kan, tunggu tugas yang akan di-share sama Bu Irvi berikutnya. Ya, Bu Irvi akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.